Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'dah. Yang terhormat Ketua LP Ma'arif NU Kabupaten Badung, yang terhormat pengurus Yayasan Ma'arif Badung, ya ini mengelola MTS ini, yang terhormat Kepala Madrasah, para guru, karyawan, serta anak-anakku, para santri semua yang saya banggakan. Pertama, kita panjatkan syukur kehadiran Allah Jalla wa'ala atas nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita, sehingga siang ini kita bisa bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka zikir Maulidur Rasul sekaligus memperingati 95 tahun berdirinya LP Ma'arif NU. Semoga acara ini senantiasa membawa berkah bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah ke atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri semuanya, di dalam Al-Quran Allah memuji Kanjeng Nabi dengan firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar ada di dalam diri baginda Nabi uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Suri tauladan yang baik. Apa itu suri tauladan? Suri tauladan itu contoh, atau yang dimaksud dengan suri tauladan itu adalah apapun yang ada pada diri Nabi, baik itu berupa ucapan, perbuatan, sikap, sifat, ibadahnya, kasih sayangnya, ya, yang ada pada diri baginda Nabi yang harus kita contoh. Dicontoh itu bukan sekedar menjadi pajangan, tetapi dicontoh itu untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Makanya para santri ini, ya, orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi santri-santri ini adalah penuntut ilmu, jadi menempuh jalan kebaikan, ya. Karena itu ada ulama yang mengatakan begini, al ilmu bit ta'allum wal barakatu bil hikmah wal manfaatu bit ta'ah. Al ilmu bit ta'allum artinya ilmu itu didapat dengan belajar. Ini mutlak. Kalau pingin pinter, pingin dapat ilmu, ya harus nggak peduli anaknya siapapun, mau anaknya kiai, mau anaknya habaib, mau anaknya pedagang, mau anaknya siapapun, ya, mau anaknya bakul terong, bakul apa, semuanya kalau ingin mendapatkan ilmu, ingin pinter, itu dengan belajar. Sebab
wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan manusia itu dari rahim ibu, itu la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Nggak ada orang yang lahir itu langsung pinter, itu nggak ada. Walaupun kayak Pak Habibie yang konon IQ-nya 200, itu dulu ketika lahir ya cuma nangis, ya owek nggak tahu apa-apa. Bayi itu ditunjukin apapun, yang baru lahir nggak ngerti. Bayi baru lahir terus kita tunjukin uang 100.000, nggak paham. Yang paham bapaknya, ya, bayinya nggak tahu. Kenapa? Karena memang itulah kodrat seorang manusia, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Nah, makanya sampean semua ini ya wajib belajar, karena itulah salah satu yang dianjurkan oleh baginda Nabi. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Artinya apa? Kalau ada anak kok tidak mau belajar, artinya anak ini bodoh, berarti dia itu dosa, karena fardu ain. Ya, belajarlah yang sungguh-sungguh. Nah, ini yang pertama, ilmu itu didapat dengan belajar. Bahkan ulama-ulama zaman dulu itu kalau belajar itu nggak cukup setahun 2 tahun, nggak cukup belajar misalnya MTS cuma 3 tahun, kemudian dilanjutkan aliyah 3 tahun, kuliah 4 tahun, setelah itu selesai. Enggak, ulama zaman dulu itu kalau menuntut ilmu itu lama, puluhan tahun. Ya, semakin banyak guru, semakin lama belajar, semakin baik. Ya, semakin lama belajar lah. Nah, kamu, saya ini alhamdulillah belajar di MTS ini 5 tahun saya. Kelas 1 2 tahun, kelas 2 2 tahun, nggak naik kelas. Ya bukan itu maksudnya. Ya, lama belajar itu bukan karena nggak naik kelas, bukan. Iya. Jadi lamanya waktu belajar ini lebih baik, tapi jangan kemudian saya kerasan di sini nggak apa-apa, nggak naik kelas 3 tahun. Ya, masya Allah. Jadi siapapun ulama zaman dulu kalau menuntut ilmu lama-lama, bahkan ada yang sampai mempunyai guru itu 400, dia belajar pada 400 orang guru. Sampai di sini gurunya berapa? Ada berapa gurunya? 11, 17 ya. Yang 4 staf ya, katakanlah 21 ya. Kurang ya, kurang. Makanya saya kalau di Pulau Bali ini seneng ya melihat situasi seperti ini ya. Ini termasuk pemandangan langka ya, karena di Bali ini yang banyak kan turis-turis sebenarnya, bule-bule gitu. Kadang-kadang saya ini bingung kalau diundang ke Bali ini ya, karena yang saya lihat itu turis semua. Sampai saya ini sama anak saya, ya kalau jalan menunduk saja, ini suruh gini terus. Ya, jaga pandangan. Waduh, ini repot ini ya. Jadi semakin banyak guru semakin bagus. Kiai pendiri pesantren Lirboyo ya, Kiai Abdul Karim, nah, itu dulu mondok, masuk pondok umur 10 tahun, mulai mondok itu, keluar dari pondok usia 52 tahun. Berarti mondoknya berapa tahun? 40 tahun, 42 tahun mondok. Bujang itu waktu bujang, tapi
bukan berarti nggak laku ya. Begitu lulus dari pondok umur 52 tahun, banyak kiai yang pengen menjadikan menantu. Masya Allah. Akhirnya diambil menantu seorang kiai, dijodohkan dengan putrinya yang baru berumur, waktu itu kalau nggak salah istrinya umur 13 tahun. Kenapa? Karena ilmu. Belajar yang sungguh-sungguh. Ya. Yang kedua, wal barokatu bil khidmah. Barokahnya ilmu itu didapat dengan khidmah. Khidmah itu melayani. Kalau bahasa Jawanya itu ngeladeni gurune. Ya. Jadi di sini sampean ya, para santri, para murid ini jadilah pelayan guru yang baik. Kalau di pesantren ya ngelayani ustadznya, ngelayani kiainya, semata-mata hanya apa? Untuk mencari keberkahan. Ya, saya dulu teringat, saya ketika saya bersekolah itu saya salah misalnya, itu kemudian dijewer oleh guru saya. Zaman dulu itu dijewer itu biasa. Pulang saya lapor ke ibu saya, Bu, saya tadi itu dijewer oleh guru saya, sakit sekali. Bukan malah dibelain, ditambahi, dijewer 2 kali. Kapok kadang-kadang seperti itu. Coba sekarang dijewer oleh gurunya, besok orang tuanya bawa pengacara datang ke sekolah, ya, lapor Komnas Anak. Saya teringat ada seorang guru yang sampai dituntut ke pengadilan gara-gara memukul muridnya yang tidak mau sholat. Tidak mau sholat dipukul. Padahal memukul anak itu, kata Kanjeng Nabi, ajari anakmu sholat umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun nggak mau sholat, pukul, kan begitu. Pukulnya tapi pukul kasih sayang. Mungkin guru ini juga pukulannya bukan pukulan yang mematikan lah, sekedar mungkin menyentuh begitu saja, tapi orang tuanya nggak terima, dituntut 50 juta. Ya iya, guru ini bayarannya berapa? Kadang-kadang untuk kebutuhan setiap bulan saja kurang kok dituntut 50 juta. Ya mending anaknya diajari sendiri aja, nggak usah dikirim ke sekolah. Betul? Jadi berkahnya ilmu itu dengan khidmah, mengabdi kepada guru. Saya ada kisah betapa khidmah kepada guru itu luar biasa. Mungkin kalau tadi diceritakan pendiri NU ya, Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, kita mengenal beliau itu sebagai pendiri, sebagai pahlawan, sebagai tokoh hebat, gelarnya Hadratus Syekh ya. Di seluruh dunia beliau dikenal karena mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tetapi kita tidak tahu bagaimana dulu ketika beliau itu belajar ya. Beliau belajar di pesantren, banyak sekali pesantren yang beliau belajar ya. Nah, diantaranya beliau belajar ke pesantren di Bangkalan kepada Syekhona Khalil. Pernah mendengar ya? Nah, jadi beliau belajar kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau menjadi pelayan Syekhona Khalil, Mbah Hasyim itu, mencarikan rumput untuk kudanya, memandikan kuda dan sebagainya. Nah, satu hari di ruang tamu Syekhona Khalil ini, Syekhona Khalil sedang berbincang dengan beberapa tamu dan beberapa santri. Ketika itu suasana hujan. Tampak dari dalam beliau, dari rumah Syekhona Khalil, di halaman rumah yang sedang hujan itu ada seorang laki-laki tua yang berjalan ngesot.
ngesot terseok-seok menuju dalamnya Syekhona Khalil. Melihat ada seorang laki-laki yang sedang jalan ngesot itu, maka Syekhona Khalil bertanya kepada santri-santrinya, siapa di antara kalian yang mau menjemput tamu saya yang ada di luar itu? Jadi rupanya tamunya Syekhona Khalil. Ya, tiba-tiba sebelum yang lain angkat tangan, mungkin enggan ya karena hujan, becek dan sebagainya. Tiba-tiba seorang santri angkat tangan, saya Kiai. Maka dengan sopan santri ini berjalan mundur, tidak mau membelakangi gurunya, berjalan mundur, kemudian ke halaman rumahnya Syekhona Khalil, dan dengan sopan santri ini menggendong tamunya Syekhona Khalil yang kebasahan karena hujan itu. Maka dengan takzim tamu itu didudukkan tepat di hadapan Syekhona Khalil. Ya, tak lama kemudian tamu ini berbincang-bincang, nggak ada yang tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Syekhona Khalil dengan tamunya ini. Ya, tak lama setelah cukup berbincang-bincang, tamu ini pamit pulang. Syekhona Khalil bertanya lagi kepada santrinya, siapa di antara kalian yang mau mengantarkan tamu saya ini ke halaman? Santri yang tadi menjemput angkat tangan paling duluan, saya Kiai. Akhirnya laki-laki dengan penuh sopan santun, santri ini menggendong tamunya Syekhona Khalil dan diantarkan ke halaman rumah. Ketika santri ini di halaman rumah mengantarkan tamunya Syekhona Khalil, maka Syekhona Khalil pun berkata kepada hadirin yang ada di ruang tamunya ini, ya, ilmuku sudah dihabiskan oleh santriku yang menggendong tamuku tadi itu. Tahukah kalian siapa tamuku tadi? Dialah Nabiullah Khidir alaihissalam, dan santri yang menggendong itu adalah yang kelak menjadi Rais Akbar Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dialah Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Jadi keberkahan ilmu Mbah Hasyim itu bisa hebat seperti itu bukan semata-mata karena kecerdasan otaknya, tetapi karena barokahnya berkhidmah melayani kiainya, melayani gurunya. Jadi kalau sampean para santri ini ingin ilmunya barokah, maka jadilah pelayan guru yang baik. Pelayan guru itu tidak harus terus melayani korah-korah dan sebagainya. Di antara bentuk pelayanan ini adalah belajar bersungguh-sungguh. Ini termasuk bagian daripada khidmah kepada guru. Kalau gurunya menerangkan ya didengarkan, jangan gurunya menerangkan santrinya tidur, ya. Nah, bagaimana ilmu bisa masuk kalau begitu, ya? Jadi wal barokatu bil khidmah, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, makalah ini mengatakan wal manfaatu bitta'ah, ya, manfaatnya ilmu itu didapat dengan ketaatan. Kalau Anda ingin ilmunya itu manfaat, maka taatlah kepada aturan, taatlah kepada guru, taatlah kepada tata tertib yang ada. Ya. Kenapa? Dua hal ini, manfaat dan barokah, ini ternyata dua-duanya inilah yang menentukan bagaimana kita kelak. Ya. Nah, di antara taat itu misalnya jadilah santri yang jujur. Jujur bagaimana kalau kita ini di sekolah? Ya jujur dalam hal apapun. Misalnya sampean di kantin. Di sini ada kantin nggak? Misalnya
sampean di kantin ini santri-santri itu makan kerupuk 5 yang ngomong 5, jangan makan kerupuk 5 ngomong 2. Ada yang pernah begitu? Mana orangnya? Nah, ini jujur ini ngaku ini ya. Jadi Ibra Pak. Itu jadilah orang yang jujur, karena ini sifatnya Kanjeng Nabi, mencontoh Kanjeng Nabi. Sudah nggak usah banyak-banyak, satu saja itu kejujurannya baginda Nabi ya. Makanya kita tidak tahu, bisa jadi ya mungkin berapa tahun, mungkin 20 tahun yang akan datang ya, Menteri Pendidikan lahir dari Madrasah Al-Ma'arif, Madrasah Sanawiyah Bandung. Bisa jadi Wakil Gubernur Bali lahir dari MTS Al-Ma'arif Bandung. Mungkin Wakil Ketua DPR lahir dari MTS Al-Ma'arif Bandung. Allahumma kalau dari kecil sudah diajarkan kejujuran, maka ketika menjadi pemimpin dia sudah terbiasa dengan kejujuran. Sebab manusia jujur di Indonesia ini termasuk makhluk langka, jujur ya, jujur di mana saja, di kantor kita jujur, di sekolah kita jujur, di pasar kita jujur ya, kemudian di rumah pun kita jujur, di jalan raya pun kita jujur. Bagaimana jujur di jalan raya? Ya mentaati tata tertib lalu lintas, ada atau tidak ada polisi. Biasanya kita ini tertib lalu lintas kalau ada polisi saja. Kalau nggak ada polisi, bablas ya. Ya. Nah, jadi makanya ketika kejujuran ini sudah menjadi kebiasaan kita, maka kelak ketika kita menjadi pemimpin, anak-anak jadi pemimpin, maka dia akan menjadi pemimpin yang amanah. Subhanul yaum rijalul ghad. Murid zaman sekarang, santri zaman sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Maka semangatlah menuntut ilmu dan belajar. Kuncinya 3 itu tadi. Apa? Al ilmu bit ta'allum, belajar bersungguh-sungguh. Yang kedua, al barakatu bil hikmah, jadilah santri yang senantiasa melayani gurunya. Dan yang ketiga, wal manfaatu bit ta'ah, jadilah santri yang selalu taat kepada tata tertib aturan dan taat kepada guru-gurunya. Insya Allah ketika 3 hal ini bisa dilakukan oleh para murid, para santri, siswa-siswi semuanya, kalian akan menjadi uswatun hasanah, menjadi suri tauladan di lingkungan kita paling tidak. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.